Surat Perjanjian Wakaf atas tanah untuk pembangunan Masjid Al-Hikmah Keniten pada hari Senin tanggal 23 bulan November tahun 2021. Saya yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Ahmad Sobirin, umur 50 tahun, pekerjaan PNS, alamat Desa Keniten, RT 1 RW 7, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, sebagai pihak pertama. Selanjutnya, atas nama Yusuf sebagai Ketua Panitia Pembangunan Masjid Al-Hikmah Keniten, umur 40 tahun, pekerjaan sebagai dosen, alamat Desa Keniten, RT 1 RW 7, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, sebagai pihak kedua. Para pihak dengan ini bersepakat untuk membuat dan menandatangani surat perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pihak pertama adalah pemilik sah sebidang tanah sebagaimana didasarkan pada Akta Jual Beli nomor 35655333212 tertanggal 1 Januari 2020 yang dibuat oleh dan dihadapkan nama notaris di wilayah Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, seluas 256 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan tanah atau halaman Masjid Al-Hikmah, sebelah timur berbatasan dengan tanah atau halaman Desa Maulana, sebelah selatan berbatasan dengan tanah pemerintah Kabupaten Banyumas, sebelah barat berbatasan dengan tanah atau halaman Mustamin. Syarat kedua yaitu pihak pertama dengan ini mewakafkan sebidang tanahnya tersebut kepada pihak kedua agar dapat dipergunakan untuk pembangunan masjid sebagai sarana keagamaan. Syarat yang ketiga yaitu bahwa dalam pernyataan ini maka sebidang tanah wakaf dapat dipergunakan oleh pihak kedua untuk segala urusan yang kaitannya dengan maksud dan tujuan dari peruntukan wakaf sebagaimana poin kedua. Surat perjanjian yang keempat, bahwa guna memenuhi persyaratan formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terikat wakaf dengan tidak mengurangi maksud dan isi pernyataan wakaf ini, maka pihak pertama bersama dengan pihak kedua menyatakan kesediaannya untuk memenuhi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf dimaksud, yaitu namun tidak terbatas pada pembuatan akte ikrar wakaf, penerbitan sertifikat wakaf dengan saksi-saksi menghadap pejabat kantor urusan agama atau instansi yang berwenang, mempersiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, dan melakukan hal lain yang dianggap perlu guna melakukan wakaf sesuai dengan maksud surat pernyataan ini. Yang kelima, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan belum dapat dilaksanakan tujuan wakaf ini, maka pihak pertama bersama dengan pihak kedua akan bermusyawarah untuk menyelesaikannya. Berdasarkan perjanjian di atas, para pihak bersepakat untuk mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid dengan ketentuan dan pasal-pasal sebagai berikut. Pasal 1. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menerangkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Baik, saya Samuel Rahmatullah. Saya akan memaparkan konsep wakaf sebidang tanah dengan ukuran seluas 256 meter persegi dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah atau halaman Masjid Al-Hikmah, sebelah timur berbatasan dengan tanah atau halaman Desa Maulana, sebelah selatan berbatasan dengan tanah pemerintah Kabupaten Banyumas, sebelah barat berbatasan dengan tanah atau halaman Mustamin. Pasal yang ketiga tentang tujuan dan fungsi wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk pembangunan masjid sebagai sarana
fungsi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan. Pasal 4 tentang prinsip pemanfaatan benda wakaf. Yang pertama, dijaga keberadaan, keselamatan, dan kelestarian dengan menggunakan sertifikat. Kedua, dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh presiden. Pasal yang kelima, perseorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang. Nazir wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui kantor urusan agama setempat. Salah seorang nazir harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada. Seorang nazir berhenti kedudukannya apabila meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, diberhentikan oleh BWI. Pasal ke-6 yaitu tentang tugas dan masa bakti nazir. 1. Nazir wajib mengadministrasikan, mengelola, dan mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Yang kedua, nazir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan. Yang ketiga, masa bakti nazir adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Selanjutnya, pasal ke-7 yaitu pembuatan akta ikrar wakaf. Pembuatan akta ikrar wakaf benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah yang bersangkutan dan tanda bukti pemilikan tanah lainnya. Selanjutnya, pasal yang ke-8 yaitu penyelesaian wakaf. Apabila terjadi permasalahan dalam wakaf antara salah satu pihak perjanjian, maka dapat diselesaikan secara musyawarah. Apabila dalam musyawarah tidak berhasil mencapai penyelesaian, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum. Selanjutnya, pasal yang ke-9 yaitu penutup. Demikian surat perjanjian wakaf tanah ini dibuat dan ditandatangani oleh para wakif, nazir, lurah Keniten, camat Kedung Banteng, dan kepala urusan agama kecamatan Kedung Banteng. Dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari siapapun juga untuk diketahui dan digunakan sebagaimana